sebagai host. Halo, saya Adelia Bonino sebagai narasumber pertama. Halo, saya Samri sebagai narasumber kedua. Halo, saya Victoria sebagai kameramen. Jangan lupa nonton video podcast kami ya, selamat menyaksikan. Salam damai untuk kita semua. Selamat datang di Klik Toleransi Podcast yang hadir untuk kamu, pemuda-pemudi Kristen yang peduli akan kerukunan dan iman di era zaman digital ini. Hari ini kita akan membahas salah satu poin yang sangat penting, yaitu moderasi beragama di era digital. Tantangan dan peluang berdasarkan jurnal karya Akbar Yunis Mubarak dan Subarto. Di sini saya tidak sendirian, tentu sudah hadir dua narasumber keren, Adelia sebagai konten kreator rohani muda dan Samri yang aktif dalam gerakan toleransi antar agama. Halo Ade, halo Samri, kita semua bertemu di sini. Halo Ina, halo semua, terima kasih sudah mengundang. Saya siap berbagi. Kita mulai dari dasarnya dulu. Ade, bisa jelaskan apa itu moderasi beragama? Tentu, moderasi beragama itu bukan kompromi dalam iman, tapi cara kita hidup berdampingan tanpa menyakiti orang lain. Dalam jurnal disebutkan moderasi adalah sikap tengah, tidak ekstrim, tidak atau kanan, tidak memaksa, dan tetap menjaga nilai keadilan serta toleransi. Oke, jadi sikap yang adil dan menghargai. Samri, bagaimana menurut kamu? Ya, saya setuju. Moderasi itu penting sekali, terutama seperti negara di Indonesia yang sangat mazhabul. Kita tidak harus setuju dengan semua keyakinan, tetapi kita wajib menghormatinya. Moderasi itu dasar damai sosial. Oke, sekarang kita masuk ke realita di dunia maya. Apa sih tantangan yang kita hadapi dalam berdakwah atau bersaksi di era digital? Yang paling menonjol itu hoax, ujaran kebencian, dan konten yang provokatif. Di jurnal dijelaskan banyak orang merasa bebas berkomentar karena mereka merasa tidak terlihat, padahal dampaknya bisa sangat merusak. Iya, bahkan banyak orang juga kalau mereka terus bisa menyebabkan konflik. Mereka mungkin berniat seimbang, tapi ada dari tempat. Padahal dunia digital itu cepat menyebarkan pengaruh baik atau buruk. Berarti penting sekali ya, kita jaga sikap bahkan di balik layar HP. Betul, karena di balik setiap akun ada hati yang bisa terluka dan tersakiti. Lalu strategi apa yang bisa kita ambil supaya dakwah atau kesaksian di digital kita justru mempererat bukan memecah? Menurut jurnal, solusinya adalah memperkuat dakwah digital yang moderat, bukan sekedar ceramah panjang, tetapi konten yang dekat dengan pemuda seperti video pendek, infografis, meme edukatif, dan podcast seperti ini. Dan penting isi dan jari. Buatlah konten informasi, membangun dan edukasi. Jangan asal nge-post, pastikan fakta, bahasa yang sopan, dan tujuan yang mendidik bukan mengurangi. Ada tips konkret? Ada 3 hal. Yang pertama, cek fakta sebelum posting. Yang kedua, gunakan bahasa yang damai, hindari kata yang menyulitkan. Dan yang ketiga, sebarkan nilai universal, kasih, pengampunan, dan keadilan. Dan satu lagi, jangan lupa kalau kolaborasi. Ajak teman beda agama bikin konten bareng. Misalnya bisa podcast, vlog, atau postingan bersama. Itu powerful sekali sih. Sebelum kita tutup, boleh dong masing-masing kasih refleksi dan ayat favorit yang berikut. Saya percaya terjadi dan kita patut mengerti adalah alat kesaksian.
Jadi, mari kita pakai dengan penuh tanggung jawab. Ayat favorit saya ada di Matius pasal 5 ayat 9. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ini mengajarkan kita bahwa orang Kristen bertanggung untuk aktif menjadi pembawa damai, bukan hanya mencari kemenangan saja. Ketika kita hidup seperti itu, kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, mengikut teladan Kristus yang adalah Raja Damai. Buat saya, moderasi bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Karena butuh keberanian untuk hidup damai di tengah perbedaan. Ayat yang ada di dalam kitab Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini menekankan bahwa kedamaian adalah tanggung jawab kita sejauh yang kita bisa lakukan. Kita tidak bisa mengubah semua orang, tetapi kita bisa mengubah diri kita dan memilih untuk menjadi saluran damai Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih banyak Adel dan Sabri. Kalian luar biasa. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, ayo mulailah jadi agen damai di dunia digital. Gunakan konten-kontenmu untuk menyebarkan kasih, bukan konflik. Jadilah terang, bukan sekedar trending. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih sudah menonton.